Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saski Abida Arif Atutasnikoh dengan NIM 53020220004, kelas IATP Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang seorang filsuf modern yang bernama Aristoteles. Sejak kecil, Aristoteles dididik sebagai aristokrat hingga ia berumur 13 tahun dan beberapa tahun kemudian melanjutkan pendidikan di Akademia Plato. Aristoteles mulai berguru pada Plato ketika berumur 17 tahun, yakni dengan mulanya ia belajar pada Akademia yang didirikan Plato. Kemudian saat Plato meninggal pada 347 sebelum Masehi, Aristoteles yang telah belajar dan menjadi pengajar di Akademia selama 20 tahun memilih untuk pergi mengembara selama 12 tahun. Awal pengembara Aristoteles menuju Asia bersama temannya Xenocrates. Menuju ke pantai Asia kecil, pertama-tama tinggal di Atarnus. Di sana Aristoteles dan Xenocrates menjadi pengajar di sekolah yang didirikan oleh Eratosthenes dan Korikos. Di tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles mendapat undangan khusus dari Raja Philip, Raja Macedonia, agar dia bersedia mendidik putra mahkotanya yang dikenal dengan sebutan Alexander Agung. Pada saat itu, Alexander Agung berusia 13 tahun, dia dididik selama 3 tahun. Tahun 336 sebelum Masehi, Raja Philip meninggal dunia dan digantikan oleh Alexander Agung. Setelah Alexander Agung berkuasa, Aristoteles kembali ke Athena. Lalu Aristoteles mendirikan sekolah. Di sini Aristoteles memberikan pengajaran, berpikir, mengadakan riset dan bereksperimen serta membuat catatan-catatan dengan tekun dan cermat, yang dananya mendapat bantuan dari Alexander Agung. Dalam melakukan penelitian dan pengamatan, tidak semuanya dilakukan oleh Aristoteles seorang diri. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal karena takut dibunuh oleh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander. Aristoteles akhirnya melarikan diri ke Chalcis. 1 tahun setelah pelariannya ke kota Chalcis, pada tahun 323 sebelum Masehi, Aristoteles meninggal dunia. Pemikiran Aristoteles tentang ekonomi jauh lebih maju dari gurunya Plato. Aristoteles dapat dikatakan sebagai orang pertama yang melihat bahwa ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dengan bidang-bidang lain. Aristoteles juga merupakan orang pertama yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai dan harga. Kontribusi Aristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Menurut pandangan Aristoteles, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, tetapi keinginan relatif tanpa batas. Ia membenarkan dan menganggap alami kegiatan produksi yang dimasukkan untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan. Akan tetapi kegiatan produksi untuk memenuhi keinginan manusia yang tanpa batas itu dikecam sebagai sesuatu yang tidak alami. Dalam mengamati proses ekonomi, Aristoteles membedakannya atas 2 cabang, yaitu kegunaan use dan keuntungan gain. Lebih spesifik, ia membedakan eukonomia dan krimatistike. Kemudian Aristoteles setuju dengan eukonomia tetapi tidak setuju dengan krimatistike. Secara tegas ia menyatakan tidak suka pada pedagang-pedagang yang datang ke kota-kota mengeksploitasi petani miskin ke desa. Pemikiran Aristoteles ini jelas berbeda dengan konsep ekonomi yang dikembangkan Adam Smith, bahwa motif yang mendorong orang untuk bertindak ada keuntungan, bukan kegunaan atau faedah. Pertukaran barang dalam bentuk barter bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alami, sebab tidak ada laba ekonomi yang diperoleh dari pertukaran barang dengan barang. Hal ini dianggap wajar oleh Aristoteles. Akan tetapi pertukaran yang menggunakan uang untuk memperoleh laba dikecamnya. Dalam kehidupan masa sekarang, tentu pandangan Aristoteles dianggap sangat usang dan tidak produktif sebab tidak melihat dampak positif dari perdagangan. Hikmah dari pemikiran teori Aristoteles dapat dijelaskan dalam beberapa aspek kunci. Yang pertama yaitu realisme. Aristoteles menekankan pentingnya melihat dunia secara objektif dan mengamati fenomena alam serta kehidupan manusia dengan cermat. Yang kedua, logika dan pemikiran analitis. Aristoteles dikenal sebagai bapak logika formal.
Lalu yang ketiga, etika dan kebahagiaan. Aristoteles menyajikan gagasan tentang etika yang berfokus pada tujuan hidup yang mulia dan kebahagiaan sebagai pencapaian yang tertinggi. Baginya, kebahagiaan tidak ditemukan dalam kesenangan sesaat, tetapi dalam hidup sesuai dengan potensi terbaik kita sebagai manusia. Pemikiran etika Aristoteles menekankan pentingnya kebajikan, moralitas, dan keunggulan pribadi. Yang keempat, politik. Aristoteles mengembangkan teori politik yang menekankan pentingnya keadilan, kerjasama sosial, dan tujuan bersama dalam mencapai kehidupan yang baik bagi masyarakat. Lalu yang kelima, pendidikan. Aristoteles percaya bahwa pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi manusia dan mencapai kebahagiaan. Lalu yang terakhir, estetika. Aristoteles juga memperkenalkan pemikiran tentang estetika yang menggambarkan seni dan keindahan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia.